Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bumi berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar secara daring anak-anak ya. Jadi walaupun kita belum bisa untuk belajar di kelas, tapi kita harus tetap semangat belajar dalam hari-hari gitu anak-anak ya. Nah, untuk itu Bumi berharap pada hari ini kalian tetap menyimak apa yang akan Bumi sampaikan pada muatan pelajaran pada hari ini. Untuk itu anak-anak, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi anak-anakku sekalian, seperti yang kalian perhatikan di layar kalian masing-masing, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran yaitu PPKN tema 2 subtema 1. Jadi anak-anak boleh menyimak ya, boleh membuka bukunya, boleh mempersiapkan buku tulis, buku teksnya untuk menyimak pelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anakku sekalian, PPKN ini berada di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya. Oke, di kelas 5, SD 011 Sangatta. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, hubungan antara hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Nanti kita akan bahas satu persatu anak-anak ya. Anak-anak boleh mencatat ya, boleh memperhatikan ya. Yang penting tidak ditarik garis sampai akhir anak-anak ya. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, berikut adalah pengertian tentang apa itu hak anak-anak ya. Jadi hak itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang dimiliki manusia. Jadi sesuatu yang dimiliki setiap manusia sejak lahir ya. Jadi itu adalah hak anak-anak ya, haknya. Jadi bayi pun anak-anak, jadi meskipun itu bayi, mereka juga punya hak ya. Hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk tumbuh gitu anak-anak ya. Itu adalah hak ya. Dan anak-anak perlu ketahui bahwa ciri dari hak itu adalah mendapatkan, memperoleh. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita peroleh gitu ya. Itu adalah hak ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya diminta Bumi tuliskan contoh hak seorang anak di lingkungan rumah. Jadi apa ya? Kalimatnya harus buat misalnya anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Anak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, itu adalah hak anak ya. Itu adalah contoh dari itu ya. Baik, selanjutnya adalah kewajiban anak-anak. Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Ya, ini kewajiban. Nah, jadi anak-anakku, kewajiban itu dilakukan terlebih dahulu sehingga kita setelah itu kita akan memperoleh hak gitu ya. Jangan menuntut hak dulu tapi kewajibannya belum dilakukan. Jadi yang terlebih dahulu dilakukan adalah kewajiban. Tanda kutip ya anak bayi nggak mungkin bisa melakukan kewajibannya gitu ya. Nah, kalau anak bayi tentu dia hanya bisa memperoleh hak, belum bisa melakukan kewajiban. Kalian yang sudah duduk di kelas 5 sudah punya kewajiban ya. Kewajiban beribadah, ya. Kewajiban menghormati orang tua, kewajiban belajar. Itu adalah sebuah kewajiban anak-anak yang harus dilaksanakan. Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, kalau membuat kalimat ya, misalnya kewajiban, berarti harus melakukan. Contoh misalnya diminta membuat kalimat gitu ya, contoh ya tentang kewajiban anak di lingkungan sekolah apa misalnya.
ya siswa harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Siswa datang tepat waktu. Itu adalah sebuah kewajiban. Ya, siswa melaksanakan piket kelas. Itu kewajiban. Haknya apa? Kalau kita mematuhi peraturan sekolah, maka kita akan maka kita tidak akan pernah dihukum gitu ya. Haknya itu anak-anak, kita mendapatkan kenyamanan, ya kan? Seperti itu. Kemudian kalau kita datang tidak terlambat atau datang tepat waktu, haknya apa? Hak kita akan kita peroleh apa, anak-anak? Kita akan mendapatkan reward gitu ya, anak-anak ya, atau pujian dari Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, misalnya sudah melaksanakan kewajiban piket kelas. Apa hak yang kita peroleh? Haknya adalah kita mendapatkan ruangan kelas yang bersih dan sehat. Nah, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini anak-anak ada beberapa definisi atau pengertian yang sudah Bu Umi rangkum. Nanti anak-anak boleh memperhatikan gitu ya. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, anak-anak, apa itu tanggung jawab? Ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini anak-anak, ini adalah gambar kerja bakti. Mungkin sering kalian lihat ya. Nah, jadi sering kalian lihat di buku tema sebelumnya atau buku tema di tema 2 ya anak-anak ya, di tema 2 itu ada juga ya sepertinya. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah pengertian secara umum tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab ini merupakan hasil dari sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Misalnya kalian adalah seorang peserta didik. Kalian wajib melaksanakan tugas dan kewajiban kalian ya. Tugas dan kewajiban kalian. Ketika tugas dan kewajiban sudah dilakukan, maka kalian akan dikatakan sebagai siswa yang bertanggung jawab. Begitu ya. Nana mungkin bisa dipahami ya kalimat bumi ya. Lalu berikutnya adalah pengertian dari tanggung jawab dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tuh, keadaan wajib ya. Kalau menurut bahasa Indonesia ternyata tanggung jawab itu artinya wajib anak-anak. Ini wajib ya. Jadi tanggung jawab, harus tanggung jawab pokoknya gitu ya. Gitu kan menekankan wajib ya anak-anak ya. Nah itu menurut bahasa Indonesia. Kemudian Bu Umi ambil dari beberapa buku ya. Bu Umi ambilnya di buku pena anak-anak ya, di buku pena 5A. Jadi kalau ada yang punya boleh dibaca juga definisi atau pengertian dari tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan. Tuh, luar biasa Nana ya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu berkarakter banget gitu ya Nana ya bahasanya. Pertama dia melaksanakan tugas dan kewajiban. Ada lagi sikap berani. Nah, ini sikap berani menanggung akibat dari tugas yang mereka lakukan atau tugas yang diberikan. Nah, kalian adalah seorang peserta didik. Nah, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah melaksanakan ya, pembelajaran atau melakukan belajar dengan baik. Nah, itu tanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya kalian peserta didik tidak mau melaksanakan kewajiban belajar, nah maka kalian belum dikatakan sebagai memiliki rasa tanggung jawab. Gitu. Coba anak-anak sudah mengukur diri sendiri nggak? Kira-kira aku sudah bertanggung jawab belum ya terhadap belajarku, terhadap diriku sebagai peserta didik,
terhadap diriku sebagai kakak mungkin, sebagai anak gitu ya. Nah, tanggung jawab sebagai teman. Jadi tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, anak-anak ya. Baik. Selanjutnya adalah tanggung jawab setiap individu. Nah, jadi tanggung jawab setiap individu ini ada beberapa jenis anak-anak ya. Jadi misalnya tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, anak-anak ya, tanggung jawab terhadap masyarakat, kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, kemudian dan terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Nah, ini adalah jenis tanggung jawab ya setiap individu atau setiap manusia. Dan ya, kita harus punya rasa ini ya. Rasa ini harus kita pupuk anak-anak ya, sehingga nanti kita akan menjadi manusia yang berkarakter baik gitu ya. Jadi manusia yang betul-betul melaksanakan tanggung jawab dengan rasa dengan rasa percaya diri anak-anak ya. Jadi kita nggak boleh ya, misalnya tanggung jawab terhadap diri sendiri apa? Misalnya mandi ya, itu juga merupakan tanggung jawab. Mandi itu sehari katakan 2 kali. Ya, tanpa disuruh pun kita sudah mandi gitu ya. Tanpa disuruh anak-anak. Karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga apa misalnya? Membantu ibu misalnya di pagi hari. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Oh ya, saya punya tanggung jawab nih, bantu ibu, ya bantu ayah, ya membersihkan rumah atau menjaga adik, begitu ya. Banyak ya yang bisa anak-anak lakukan. Tanggung jawab terhadap masyarakat apa? Contohnya misalnya, kalian melaksanakan misalnya membuang sampah gitu ya. Tidak ke sungai juga salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat ya. Jadi kita tidak mencemari lingkungan ya, tidak meresahkan masyarakat yang menggunakan sungai tersebut gitu ya, atau membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita harus punya rasa tanggung jawab juga karena itu berkaitan dengan lingkungan masyarakat gitu ya namanya. Atau bermain ya, misalnya nggak boleh bermain teriak-teriak ya, nggak boleh bermain merusak milik orang lain, hanya begitu. Itu juga bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Kalau nanti misalnya kalian main bola misalnya, terus bolanya kena rumahnya orang, misalnya kena kaca jendelanya pecah, lalu kalian tidak bertanggung jawab. Nah, berarti kalian adalah manusia yang belum memiliki karakter yang baik, gitu ya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini lebih tinggi lagi. Ya, kalau memang kalian memiliki potensi atau memiliki skill atau keahlian, kepandaian, kalian harus kembangkan. Ya, anak-anak nggak boleh takut, jangan takut duluan. Yang penting kita sudah melakukan hal yang baik, gitu anak-anak ya. Melakukan hal yang baik, nggak boleh. Kita nggak boleh takut, nanti kalah, nanti begini. Nggak perlu takut. Kalah dan menang itu adalah sebuah hasil. Yang penting prosesnya kita sudah lakukan anak-anak. Itu ya. Nah, apa misalnya? Misalnya kalian tuh pandai matematika. Ya kembangkan, mengikuti OSN ya. Misalnya IPA mengikuti OSN, kemudian misalnya karate misalnya. Karate misalnya. Kalian bisa mengembangkan anak-anak ya. Kalian bisa mengembangkan. Bisa mungkin nanti ikut kejuaraan tingkat kabupaten ya anak-anak ya, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Nah, untuk memberikan terbaik ada bagian dari itu adalah tanggung jawab, gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, tanggung jawab terhadap Tuhan, ini yang sangat penting. Jadi apapun yang kalian lakukan harus kalian pertanggungjawabkan kepada Tuhan ya. Kalau anak-anak berbohong kepada orang tua, bukan berarti hari ini selamat. Itu pun akan dicatat. Ya, nanti suatu saat akan ditanyakan dan kalian harus bertanggung jawab nih. Itu ya. Nah, seperti itu. Bumi Rasa setiap agama pasti akan mengajarkan demikian. Jadi walaupun tanggung jawab ini pasti juga ada dalam
masing-masing agama yang kita anut, gitu ya, anak-anak ya. Baik. Nah, mudah-mudahan anak-anak memahami apa yang Bu Umi sampaikan ya, anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini adalah contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bu Umi bacakan ya. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Beristirahat ya anak-anak ya. Kecepatan mengetik ini Bu Umi. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Nah, ini contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi contoh ini sudah menunjukkan anak-anak bahwa Pak Tony sudah melaksanakan kewajiban, ya, melaksanakan kewajiban, kemudian mendapatkan hak. Dalam melaksanakan kewajibannya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, gitu ya. Karena merasa sebagai warga masyarakat, Pak Tony maka mengikuti kerja bakti ya anak-anak ya. Sehingga haknya apa? Haknya Pak Tony mendapatkan lingkungan yang bersih, gitu ya anak-anak ya. Sehingga hidup akan menjadi sehat, gitu ya. Ini contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Masih banyak lagi anak-anak. Anak-anak boleh nanti membuat sebuah cerita contoh pelaksanaan hak dan kewajiban, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pasti banyak di lingkungan sekitar kalian. Kalian pasti bisa mengamati gitu ya. Baik, selanjutnya adalah masih ini anak-anak. Nah, ini contoh seorang anak. Bumi bacakan ya. Sebagai anak, Ratna memiliki hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur. Akan tetapi, Ratna memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Ratna senang bermain di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu, Ratna melakukan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya. Mereka membantu memunguti sampah di jalan dan membantu menyiapkan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai. Anak-anak pun kalau berdasarkan cerita ini boleh ya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contohnya Ratna anak-anak ya. Padahal Ratna kan seorang anak, kalau hari libur kalian pasti pengennya main, nggak mau belajar, nggak mau ngapain gitu ya. Tetapi Ratna sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Karena di lingkungannya ada kerja bakti, maka Ratna tidak memilih untuk bermain, tapi lebih memilih untuk membantu kegiatan kerja bakti karena itu merasa kewajiban Ratna untuk mendapatkan hak lingkungan yang asri. Lingkungan yang asri itu gimana sih? Lingkungan yang dingin, sejuk, ya anak-anak ya, dan bersih, gitu ya. Nah, jadi Ratna melaksanakan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Nah, anak-anak nanti boleh buat cerita ya, boleh membuat sebuah cerita gitu ya, satu paragraf seperti yang Bumi tulis ini yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini juga sebuah contoh anak-anak. Ini contoh ya pelaksanaan antara hampir sama kayak seperti tadi ya anak-anak ya. Bumi baca dulu. Warga Desa Sukasari akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebagai salah seorang warga Desa Sukasari, Pak Rino memiliki kewajiban untuk turut ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pak Rino dan warga lain sejak pagi bergotong royong menyiapkan tenda dan kursi di balai warga, tempat warga akan memberikan suaranya. Di malam hari, warga beramai-ramai berdatangan ke balai warga untuk memberikan suara dengan memilih satu calon ketua RW yang ada di kertas pemilihan. Warga pun tetap berada di balai warga hingga perhitungan suara berakhir dan terpilihlah seorang ketua RW baru. Seluruh warga menjalankan kewajibannya dengan menjaga agar pemilihan tersebut dapat berjalan
dengan rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, gitu ya. Contohnya Pak Rino ya. Jadi Pak Rino ini ikut ya berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua RW gitu anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti anak-anak sekali lagi boleh membuat kalimat seperti yang Bu Umi buat pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, lalu bagaimana kelanjutan dari cerita tadi ya? Nah, jadi calon ketua RW yang dipilih Pak Rino ternyata kalah dalam pemilihan. Ternyata Pak Rino ini ikut dalam kegiatan tersebut anak-anak ya. Pak Rino menerima hasil pemungutan suara tersebut dengan lapang dada. Nah, ini yang penting ya. Dan memberikan selamat kepada ketua RW yang baru terpilih. Proses pemilihan ketua RW merupakan bentuk musyawarah dalam masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun memiliki pilihan yang berbeda dengan warga yang lainnya, Pak Rino bertanggung jawab untuk menghormati perbedaan yang ada. Sebagai warga masyarakat, Pak Rino juga bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang telah menjadi keputusan bersama masyarakat tersebut. Jadi ternyata Pak Rino ikut dalam pemilihan ketua RW anak-anak ya. Namun sayangnya Pak Rino kalah. Namun Pak Rino sangat menerima anak-anak ya dengan lapang dada gitu ya, dengan sportif gitu ya bahasanya anak-anak ya. Bahkan Pak Rino memberikan ucapan selamat nih kepada ketua RW yang baru terpilih. Nah, kalian juga harus seperti Pak Rino ya. Jadi nanti ketika ada pemilihan ketua kelas, misalnya kalian dipilih lalu tidak terpilih namanya, nggak perlu berkecil hati. Sama halnya ketika kalian mengikuti sebuah kompetisi misalnya, kalian tidak menang, nggak perlu sedih anak-anak ya. Jadi memang kita harus menang dan harus ada yang kalah gitu ya. Itu sudah umum gitu anak-anak ya. Jadi tidak perlu berkecil hati. Kalian ikut kompetisi, itu sudah merupakan sebuah kejuaraan buat kalian gitu ya. Dibandingkan yang nggak ikut kan gitu ya anak-anak ya. Oke, baik ya. Itu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak pasti sudah bisa membedakan ya. Baik, nah anak-anakku sekalian, masyarakat ya, pengertian masyarakat ya, sekarang Bumi sedikit memberikan pengertian apa sih masyarakat itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi masyarakat itu adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya terikat oleh suatu kebudayaan, bukan suatu anak-anak ya, suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi ini adalah masyarakat itu berarti suatu wilayah yang mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itu yang dikatakan masyarakat gitu anak ya. Baik. Nah, kemudian apa tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, jadi tanggung jawabnya adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai masyarakat. Jadi kita kalau sebagai masyarakat memang harus melaksanakan tanggung jawab ya anak-anak ya. Jadi anak-anak pun juga harus melaksanakan tanggung jawab. Misalnya nih, kalian main petasan. Ya, kalau main petasan nggak boleh melemparnya ke rumah tetangga. Nah, itu juga berarti kalian tidak melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai masyarakat gitu ya. Jadi boleh bermain tapi di tengah lapangan misalnya begitu, jauh dari pemukiman begitu ya. Nah, mungkin contohnya seperti itu kurang lebih anak-anak ya. Baik, mungkin itu saja Nana dari Bu Umi. Terima kasih banyak. Bu Umi selalu berpesan kepada anak-anakku semua tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa belajar dan bisa beraktivitas terus anak-anak ya, bisa beraktivitas terus, dan juga anak-anak selalu patuh pada orang tua dan juga selalu menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Akhir kata,
Bumi mohon maaf jika ada kekurangan, ada tutur kata Bumi yang kurang berkenan. Bumi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.